Sniper Vengeance adalah film aksi yang dirilis pada tahun 2023. Kisah dimulai dengan tim Storm, penembak jitu yang tengah menjalankan misi pengawalan penting. Namun mereka disergap oleh musuh bernama tim hantu. Dalam pertempuran sengit, hanya Kapten Gaozan yang selamat berkat pengorbanan rekan-rekannya. Hingga suatu saat, Gaozan melancarkan misi balas dendam demi mengembalikan nama baiknya. Namun apa yang semula dianggap sepele berubah ketika terungkapnya konspirasi gelap di luar logika manusia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Jaga diri, jaga hati. Selamat menonton. Kisah ini berfokus pada seorang sniper bernama Gaozan yang menjalankan misi pengawalan tingkat tinggi di kilang minyak terlantar di Asia Tenggara. Ia bekerja sama dengan rekannya, Old Beat, untuk memastikan penembusan senjata pemusnah massal berlangsung tanpa hambatan. Di lokasi, transaksi diwakili oleh Jenderal Howard, petinggi militer di bidang persenjataan. Namun saat proses baru dimulai, kejadian tak terduga terjadi. Jenderal Howard tertembak, memicu serangan mendadak yang membuat semua orang panik. Komandan dan pasukan yang bertugas melindungi jenderal memutuskan untuk mundur, tetapi serbuan para penjahat membuat mereka kewalahan hingga tewas secara mengenaskan. Gaozan dan Old Beat pun mengalami hal yang sama, diserang oleh penembak jitu musuh. Namun di balik kekacauan itu, sebuah kejutan terjadi. Jenderal Howard tiba-tiba berdiri tegak, seolah tak terjadi apa-apa. Lebih parah lagi, pemberontakan ini ternyata telah direncanakan jauh sebelumnya oleh Jenderal Howard sendiri, yang berambisi menguasai senjata pemusnah massal demi kepentingan pribadinya. Old Beat dan Gaozan yang hanyalah tentara bayaran menjadi korban kelicikan ini. Mereka diburu oleh si bule, seorang penembak jitu ulung. Karena kurang hati-hati, Old Beat tewas di tempat. Sementara itu, Suang yang lebih kejam menggunakan penembak robot untuk menghabisi para tentara pengawal yang mencoba kabur, memastikan tak ada bukti yang bisa membongkar kebusukan Jenderal Howard. Gaozan adalah satu-satunya yang selamat. Saat dibawa dengan ambulan untuk mendapat pertolongan, ia tiba-tiba dihentikan oleh Tuan Mai, pemilik perusahaan tentara bayaran. Gaozan dituduh berkhianat setelah ditemukan transferan $400.000 di rekeningnya. Meski ia berkali-kali menjelaskan bahwa dirinya hanyalah korban, Tuan Mai tak percaya. Tanpa ragu, ia menyerang, berniat menghabisi Gaozan karena tak ingin ada pengkhianat dalam usahanya. Diserang tanpa alasan, Gaozan tak tinggal diam. Dengan cepat, ia membalikan keadaan dan menyandera Tuan Mai, lalu memerintahkannya pergi bersama anak buahnya. Ketakutan, mereka pun mundur. Namun masalahnya belum selesai. Isu pengkhianatannya telah menyebar luas, dan kini ia resmi menjadi buronan. Tak punya pilihan, Gaozan mengasingkan diri di sebuah rumah di tengah hutan sambil mempersiapkan diri untuk membalas semua yang telah terjadi. Sementara itu, Suang kembali beraksi di sebuah restoran, mengacaukan acara yang dihadiri para ilmuwan top. Tak sendirian, bule juga ada di sana untuk menculik mereka. Dalang dibalik semua ini ternyata Jenderal Howard yang ingin memanfaatkan para ilmuwan untuk memperbaiki senjata pemusnah massal. Suang dan bule pun terbukti sebagai orang kepercayaannya. Dokter! Berita penculikan ilmuwan segera viral. Geram, Gaozan keluar dari persembunyiannya untuk menghentikan semuanya. Menyamar sebagai polisi, ia menyusup ke TKP mencari informasi. Di sana, ia menemukan peluru yang tampak familiar. Namun sebelum sempat menganalisisnya, polisi asli menyergapnya. Tanpa pilihan, Gaozan langsung membantai mereka yang menghalangi jalannya. Pang Jian, anggota pasukan khusus tim Tiger, ditugaskan menangkap Gaozan setelah CCTV menangkap keberadaannya di TKP. Menyadari posisinya terancam, Gaozan segera mencari tempat lebih aman. Namun sebelum sempat pergi, ia diserang kelompok misterius, tim Storm, bagian dari pemberontakan awal, dipimpin oleh Suang.
sendirian. Gaozan kewalahan menghadapi serangan mereka. Meski begitu, ia berhasil melumpuhkan beberapa musuh dan menghindari ledakan besar. Gaozan kembali ditangkap tim macan yang dipimpin Pang Jian. Dipenuhi emosi, Pang Jian percaya pada rumor pengkhianatan Gaozan meski dulu ia adalah mantan komandannya. Tak bisa menahan amarah, Pang Jian menyerangnya. Beruntung, Gaozan mampu bertahan dan berhasil kabur dari pesawat yang mengangkutnya. Di lokasi lain, Jenderal Howard mengoperasikan laboratorium ilegal tempat para ilmuwan yang diculiknya dipaksa memperbaiki senjata pemusnah massal sebelum dijual di pasar gelap. Di antara mereka, ada seorang ilmuwan senior yang dihormati, dijuluki sepunya ilmuwan. Diam-diam, ia merekam semua aktivitas di sana dengan kamera canggih tersembunyi di kacamatanya. Uji coba pertama senjata pemusnah massal telah sukses. Sesuai kesepakatan, para ilmuwan seharusnya dibebaskan. Namun Jenderal Howard mengingkari janji dan memaksa mereka terus bekerja untuknya. Sementara itu, para penjahat mendeteksi kehadiran tim macan di wilayah mereka. Tanpa ragu, tim hantu dikerahkan untuk menghabisi mereka sebelum terlambat. Tentu saja, tim macan bukanlah lawan yang mudah. Mereka justru menyebab tim hantu dengan strategi cerdik, senjata makan tuan. Meski kehilangan beberapa anggota, Pang Jian tetap tegar dan menyusun langkah berikutnya. Sementara itu, Gaozan berhasil berkomunikasi dengan para ilmuwan yang memberinya lokasi mereka. Untuk mengelabui penjaga, para ilmuwan berpura-pura bertengkar, menciptakan kekacauan di dalam markas. Saat situasi dirasa aman, Gaozan bertemu para ilmuwan. Namun sebelum mereka sempat bicara, ia langsung menyuruh mereka pergi demi keselamatan. Sementara itu, ia bergegas membantu tim macan yang kewalahan menghadapi tim hantu. Kekhawatirannya terbukti, banyak anggota tim macan tumbang, termasuk Pang Jian yang tertembak di kakinya. Dua anggota tim macan ditangkap, sementara Pang Jian terluka parah. Meski diam-diam terkesan pada mantan seniornya, gengsi membuatnya enggan mengakuinya. Tak lama, Gaozan menghubungi para ilmuwan untuk memastikan keadaan mereka. Tetapi aksinya kepergok oleh bule. Penyembah jitu itu akhirnya menyadari tipu muslihat ilmuwan yang merekam kejahatan lewat kamera kacamata. Saat Gaozan mengancamnya agar tidak bertindak gegabah, bule justru bertindak sebaliknya. Ilmuwan senior dieksekusi tepat di depan panggilan video, membuat Gaozan hanya bisa menyaksikan dengan geram. Peristiwa itu mengingatkan Gaozan pada kejadian di awal film saat Outbit tewas demi menyelamatkannya. Kematian ilmuwan itu juga mengungkap fakta mengejutkan. Ternyata ia adalah agen Intel yang ditugaskan untuk menyelidiki kejahatan Jenderal Howard. Gaozan dan Pang Juan akhirnya menurunkan ego dan berdamai demi keselamatan banyak orang. Malam itu, mereka bekerja sama untuk membongkar kejahatan yang terjadi. Sementara itu, Jenderal Howard bernegosiasi dengan calon pembeli senjata pemusnah massal. Mereka setuju membeli, tapi hanya jika uji coba terakhir berhasil dilakukan, yang berarti warga kota akan menjadi targetnya. Gaozan dan Pang Jian akhirnya tiba di gedung penyimpanan senjata pemusnah massal. Melihat robot penembak otomatis, mereka memanfaatkan sebagai senjata makan tuan. Robot itu berbalik menyerang para penjahat, memberi mereka kesempatan menyelamatkan para ilmuwan. Dalam kekacauan, tembakan brutal robot itu membuat para penjahat panik dan berakhir dengan tewasnya Jenderal Howard seketika. Tak terima dengan kematian Jenderal Howard, Bule dan Suang berusaha membalas. Namun taktik gerilya Gaozan dan Pang Jian membuat mereka kebingungan. Terjebak berulang kali hingga tewas. Suang yang mencoba bangkit usai terkena jebakan justru berhadapan langsung dengan Pang Jian, memicu duel sengit yang tak terhindarkan. Kematian Suang membuat Bule semakin murka. Sebagai penerus Jenderal Howard, ia bersikeras untuk melanjutkan uji coba senjata pemusnah massal, apapun resikonya. Tak lama senjata itu mulai aktif, mengeluarkan suara infrasonik yang hampir membuat semua orang tuli.
Pang Jian dan para ilmuwan berusaha menghentikannya dengan segala cara. Akhirnya mereka menemukan solusi, menghancurkan bagian tengah senjata, berharap itu bisa menghentikan suara mematikan tersebut. Sementara itu, Gao Zhan masih bertarung sengit dengan bule. Tembakan demi tembakan dilepaskan, membuat pertarungan semakin menegangkan. Hingga akhirnya, Gao Zhan memanfaatkan situasi dengan menunggu bule di tikungan jalan yang sudah ia hafal. Dengan cara yang sama, seperti yang bule gunakan saat menghabisi Old Pit Buru, Gao Zhan membalikan keadaan dan siap mengakhiri pertarungan. Tanpa membuang waktu, Gao Zhan segera menyusul Pang Jian dan para ilmuwan yang berjuang menghentikan senjata pemusnah massal. Saat situasi semakin genting, ia rela menjadi benteng hidup agar Pang Jian bisa menembak bagian tengah senjata dan menghentikannya. Ledakan besar pun terjadi, menandakan keberhasilan misi mereka. Pengorbanan Gao Zhan menjadikannya pahlawan yang tak akan pernah dilupakan oleh Pang Jian. Tamat, itulah akhir dari film Sniper Vengeance tahun 2023. Pesan yang bisa diambil, pentingnya loyalitas dan pengorbanan dalam tim, serta ketangguhan dalam menghadapi pengkhianatan dan bahaya. Gao Zhan menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan keberanian, tantangan seberat apapun dapat diatasi. Selain itu, film ini menekankan bahwa kebenaran akan terungkap meskipun ada konspirasi yang mencoba menutupinya. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!